Makanya kalau apa namanya spiritual itu kalau dibedah, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam nggak selesai misalkan, ya nggak apa-apa. Itu adalah apa ya, batasan dia berasumsi gitu. Hmm. Kalau misalkan saya membedah spiritual dari A sampai Z gitu ya, paling nggak ada 3 jam selesai mas, nggak ada 3 jam selesai. Ya karena sudah menemukan intinya inti kan gitu. Ya karena sebenarnya itu memang semuanya itu simple. Bagi kita yang belum menemukan itu ya pasti terkesan panjang, lama kan gitu kan dalam tahap pencarian itu tadi. Nah, bagi jangan katakan tadi bagi kita yang belum menemukan ya, kenapa kok belum menemukan? Karena dia masih terpentok pada satu kungkungan. Nah, kembali ke awal-awal tadi dikatakan kalau ada sesuatu misalkan kita tanya lagi pada diri kita sendiri. Sedangkan kita itu tahu kemampuan kita itu loh. Loh, Iya. kita itu taruhlah aku itu wong goblok, wong gak iso. Lah kok takon nang aku dhewe iki apa iso ketemu? Halo, selamat berjumpa kembali dengan kita di sini di Spiritual Universe. Salam bahagia untuk kita semua dan bagi Anda yang belum bahagia jangan lupa untuk bahagia. Bagaimana bos? Apa kabar hari ini? Lumayan. Lumayan mengenaskan atau lumayan bahagia? Yang terpenting cuma satu yang akan saya sampaikan. Iya. Tetap jangan Ya bosan. betul. Selain bahagia harus jangan bosen. Enaknya kita ngobrol apa ya kali ini ya? Ngobrol apa ya? Ya Terserah. ngobrol santai lah pokoknya yang penting nanti poinnya dapet gitu ya. Iya. Nggak perlu tegang-tegang, hidup itu dijalani aja, nggak usah dipikir yang bagaimana. Betul. Ya, dijalani aja. Hidup itu dinikmati. Jangan sampai kamu frustasi. Sebenarnya enak loh suaranya. Tapi lebih enak kalau diam. Betul. Hmm, gini bos, sebenarnya sudah nggak ada tema ini ya. Spiritual ya segitu itu aja. Pokoknya ya ilmu kehidupan gitu aja loh. Nggak perlu dipikir yang aneh-aneh. Cuma cuma apa? Iya. Ya memang ilmu spiritual itu kalau dikupas secara transparansi ya. Secara transparansi out of the box artinya sudah keluar dari zona kungkungan. Zona kungkungan itu artinya apa ya, yang ditentukan. Jadi tolok ukur patokan yang ditentukan sama pendahulu kita, sama guru-guru kita, itu akhirnya cuman gitu-gitu aja gitu. Ya, Nggak ada yang menarik karena ya memang simple. Hidup dan kehidupan ini simple. ya Sementara banyak hal yang menyangkut tentang goib-goib, klinik-klinik, itu akhirnya udah nggak ada lagi gitu. betul. Bukan artinya goib itu nggak ada. Eh, karena apa ya, goib itu dalam persepsi individu itu juga berbeda-beda konteksnya. Goib ada yang mengatakan wah luar biasa, ada yang menyatakan biasa saja. Jadi memang beda-beda. Yang terpenting kita harus cerdas lagi, kembalinya kita harus cerdas. Cerdas itu yang bagaimana? Cerdas itu adalah untuk menanyakan kepada diri kita sendiri. Apabila ada pengetahuan yang masuk juga kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman yang mungkin lebih ahli di bidangnya gitu. Karena ya itu tadi kungkungan. Betul. Kembali lagi pada kungkungan. Sebenarnya spiritual itu menciptakan bagaimana kamu itu hidup dengan duniamu sendiri gitu loh, menciptakan kondisimu sendiri. Jangan apa intinya mengikuti orang-orang terdahulu atau orang-orang di luaran kamu kan gitu ya. Iya, tapi kan semua paham, semua konsep itu memiliki apa ya, porosnya masing-masing. Jadi acuannya ini pada siapa gitu. Yang menjadikan kungkungan itu
semakin tebal dalam sugesti, dalam dogma dan doktrin, itu menggunakan acuan-acuan. Ada beberapa agama ya, acuanmu pada siapa kayak gitu. Tolak ukur. Iya, akhirnya tolak ukur itu lahirnya di situ, munculnya di situ. Makanya tadi saya katakan ciptakan duniamu sendiri kan seperti itu maksud saya. Kita nggak tergantung pada ciptakan duniamu sendiri yang tanpa beracuan ini. Iya, kalau kita masih beracuan, kita masih di bawah doktrin seseorang kan gitu. Jadi yang bebas, yang enjoy. Ya contoh simpel roh ya. Misalkan roh itu kan dari Ariyah. Apa itu kata dasarnya? Kalau kata dasarnya Ariyah, yang mana memiliki arti angin. Bahasa mana? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Rihun artinya. Rihun, angin ya. Ariyah mungkin bahasa Arab pinggiran. Bahasa Arab pinggiran. Dikit-dikit saya juga baru saya lihat kamus. Yang mana roh itu adalah sesuatu, definisinya ya menurut orang-orang teman-teman kita dari agama Islam, maksudnya adalah sesuatu yang bergerak tapi tidak terlihat. Roh. Makanya menggunakan istilah angin tadi ya, roh. Apa tadi, Bos? Roh tadi? Kalau menurut versinya Islam seperti itu. Iya apa? Ariyah. Itu kan angin, asal katanya. Sesuatu yang bergerak tapi tidak terlihat. Kalau makna sebenarnya roh itu apa? Kalau dari kan benar, ada roh, ada ruh, ada sukma, ada nyawa. Bedanya apa itu? Ya bahasa. Jadi di spiritual modern atau spiritual universe atau spiritual yang tidak terikat ya. Kalau saya pribadi menyebutnya alam awis. Karena maksudnya alam awis itu adalah sesuatu yang bebas. Yeah. Yang bebas dari gungkungan-gungkungan, yang bebas dari acuan-acuan gitu. Jadi roh itu apabila dipertegas bahasanya atau disederhanakan, roh adalah pengetahuan. Titik. Roh adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ya semuanya ini pengetahuan gitu. Anak kecil belajar makan, melihat ibunya makan, belajar makan sendiri, ini adalah termasuk roh. Bedanya dengan roh apa? Ya roh dulu. Makanya saya roh pengetahuan. Kalau roh apa? Roh pengetahuan dari sesuatu yang sudah meninggal. Jadi bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, bisa dari manusia juga. Bisa dari virus atau bakteri. Itu kan bisa hidup itu artinya bisa mempengaruhi. Seperti contohnya gini, lampu dulu diciptakan oleh siapa? Thomas Alva Edison. Lampu pijar. Akhirnya terus beregenerasi. Jadi pengetahuan itu sendiri, ruh itu sendiri berevolusi dia. Akhirnya sekarang ada LED, ada yang tenaga surya dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk dari ruh yang sebenarnya gitu. Jadi ruh itu bukan hanya dari manusia saja. Dan makanya saya menyebutkan ruh itu juga dari sesuatu, pengetahuan dari sesuatu yang sudah meninggal. Kalau masih eksis namanya roh, kalau sudah meninggal ruh. Ruh ini yang sudah terbentuk. Artinya misalkan kita dulu jalan kaki, kita dulu naik kendaraan unta, naik kendaraan kuda, naik gajah kayak gitu. Akhirnya ada sepeda yang ada rodanya itu, akhirnya ada yang menggunakan mesin. Akhirnya sekarang bahan bakarnya tenaga surya ada, listrik ada. Ini adalah bentuk-bentuk dari ruh. Akan tetapi proses-prosesnya ini, roh ini adalah pengetahuan inti, Mas. Iya. Dan siapa saja bisa terinfeksi di situ. Maksudnya? Misalkan jenengan dari basicnya dulu Ustadz, akhirnya tertarik dengan pengetahuan modern. Nah ini jenengan terinfeksi. Oh maaf Mas, hujan. Sebentar.
ada kumbahan. Ya itu bedanya, mungkin nanti akan kita kupas di sini biar kita tidak salah arah. Ada yang namanya roh, ada yang namanya ruh, sukma. Memang semuanya berada di dalam diri manusia, cuma kan beda-beda penyebutan. Ya. Betul, Bos ya? Jadi bahasa sederhananya roh itu adalah pengetahuan. Ruh itu adalah pengetahuan dari sesuatu yang sudah meninggal. Apabila dipertegas seperti itu. Tapi kalau ada istilah roh penasaran gitu gimana? Roh penasaran ya roh itu, Mas. Kenapa disebut penasaran? Karena menurut asumsi halusinasi tadi, wah ini roh ini bisa berwujud hantu, berwujud perempuan dan sebagainya gitu. Yang seakan-akan menakuti, yang seakan-akan minta tolong untuk disempurnakan, seakan-akan ini tadi yang timbulnya dari halusinasi. Berarti itu bukan pengetahuan sebenarnya ya? Kan. Roh, sukma. Sukma itu pengetahuan yang hidup dari sesuatu yang sudah meninggal, yang dapat bergerak dan mempengaruhi seseorang. Jadi ruh dengan sukma itu mirip. Yang membedakan? Yang membedakan dapat mempengaruhi. Kalau roh belum tentu mempengaruhi manusia. Mempengaruhi, akan tetapi secara jenengan ini sukanya basicnya di apa gitu. Misalkan saya suka apa ya? Kesukaannya banyak. Nah, itu pengetahuan, ruh itu pengetahuan yang dari sesuatu yang sudah meninggal. Sukma ini sesuatu pengetahuan dari sesuatu yang sudah meninggal dan bisa mempengaruhi. Apa itu ya yang sering kita dengar? Oh, ini titisane mbahe, berarti pengetahuan mbahnya dulu masuk ke itu bisa juga sukma, bisa juga ruh. Gitu. Makanya misalkan Saman ini basicnya keluarga Saman ini suka dengan tokoh-tokoh Islam misalkan, dengan agama Islam lah, secara ruh ini jenengan terbawa dari genetik itu tadi. Secara ruh itu terbawa dari genetik itu tadi. Nah sukmanya yang bisa mempengaruhi, tolok ukurnya jangan ini siapa gitu. Misalkan Gus Muafiq atau Gus siapa gitu, jangan nggak cocok dengan yang Gus yang satunya atau Ustadz yang satunya. Ini terlalu keras atau siapa ya, kayak itu. Sementara sukma sejati sesuatu keyakinan yang sudah melekat. Jadi seperti sukma tapi yang benar-benar jenengan yakini gitu. Jadilah sukma sejati ya. Jadi orang-orang yang misalkan dari Islam aja ya, dari teman-teman kita yang beragama Islam gitu, tolok ukurnya ini siapa, poros acuannya siapa? Nabi Muhammad, semua harus seperti Nabi Muhammad misalkan gitu. Lah ini apa yang dia lakukan, perilaku dia identik mengarah pada beliau, pada Nabi Muhammad itu tadi. Nah ini disebut sukma sejati. Kalau roh pengetahuan berarti roh itu bukan nyawa ya, beda, ada lagi sebutan nyawa itu. Pengetahuan ini global loh Mas, roh ini adalah global loh Mas. Kalau dari pandangan spiritual yang fleksibel, roh ini global Mas. Panci aja memiliki roh Mas. Buktinya panci sekarang, dulu bahannya aluminium, ada sekarang bahannya stainless kayak gitu itu. Berarti bukan pada benda hidup saja ya? Bukan. Panci dari stainless atau dari besi itu tanpa campur tangan manusia yang mempunyai pengetahuan kan nggak bisa berubah juga. Loh iya, tapi kan semuanya adalah energi yang tetap, energi yang tidak bergerak, dan energi yang bergerak. Energi yang bergerak ini manusia, tanaman, binatang. Energi yang tidak bergerak seperti besi, batu. Kalau besinya nggak ada, biji besi, batu, pasir, seperti itu.
mereka punya energi untuk menggerakkan pikiran manusia agar mengolahnya gitu maksudnya. Energi tetapnya ya alam semesta ini adalah energi tetap. Energi tetapnya adalah inti itu sendiri. Makanya nggak salah juga ada teman-teman yang menyatakan aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maksudnya adalah dia ini adalah bagian dari energi dan dia adalah satu kesatuan dari energi itu sendiri. Tanpa dianggapnya dia ini adalah energi, maka energi itu sendiri tidak sempurna lagi. Itu maksudnya. Jadi sudah tidak ada sekat lagi. Iya. Roh pengetahuan dari sesuatu yang sudah meninggal. Ya seperti panci rusak, terus lampu yang dulu rusak kayak gitu. Sementara pengetahuan itu sendiri adalah sifatnya global secara keseluruhan. Kita menemukan sesuatu ini adalah bentuk dari roh. Kalau roh tadi dikatakan pengetahuan ketika kita masih hidup. Roh ini pengetahuan tok titik. Pengetahuan tok gitu. Saya mau nanya kalau roh masih hidup, ketika roh milik sesuatu yang sudah meninggal, tempatnya roh tadi di mana? Saya mau tanya gitu tadi. Loh, tempatnya ya di alam semesta ini, Mas. Kembali ke alam. Iya, di alam semesta. Jadi ruh, sukma, roh dan semuanya itu termasuk sukma sejati di alam semesta ini. Jadi kita apabila melihat komputer gitu ya, kita sedang ngegame gitu ya, game itu kan kesannya cuma bisa dimainkan, asik, membawa kesan seperti itu, padahal dia terdiri dari kode-kode itu sendiri adalah dari kumpulan kumpulan bahasa program. Jadi bahasa program itu adalah kumpulan dari kode-kode gitu. Ini adalah roh, sukma sejati kayak gitu itu. Orang melihatnya manusia, orang melihatnya panci. Iya, paham. Makanya kalau spiritual itu kalau dibedah, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam nggak selesai misalkan. Ya nggak apa-apa. Itu adalah batasan dia berasumsi gitu. Kalau misalkan saya membedah spiritual dari A sampai Z gitu ya, paling nggak ada 3 jam selesai, Mas. Nggak ada 3 jam selesai. Ya, karena sudah menemukan intinya kan gitu. Ya karena sebenarnya itu memang semuanya itu simple. Bagi kita yang belum menemukan itu ya pasti terkesan panjang, lama kan gitu kan dalam tahap pencarian itu tadi. Nah, jangan katakan tadi bagi kita yang belum menemukan ya. Kenapa kok belum menemukan? Karena dia masih terpentok pada satu kungkungan. Nah, kembali ke awal-awal tadi dikatakan kalau ada sesuatu misalkan kita tanya lagi pada diri kita sendiri. Sedangkan kita itu tahu kemampuan kita itu loh. Iya. Kita itu taruhlah aku itu wong goblok, wong gak iso. Lah kok takon nang aku dhewe iki apa iso ketemu? Kadang gini, Mas. Untuk menemukan suatu jawaban supaya kita cerdas. Misal ini ya. Ada orang-orang yang bertanya, iya yo, aku ini hidup ini kan nggak minta, tiba-tiba ada gitu aja. Gara-gara orang tua gara-gara ini sampai leluhurnya ada yang menyatakan Nabi Adam. Menurut agama, proses alam semesta ini adalah diciptakan. Akan tetapi menurut sains, alam semesta ini terbentuk karena suatu proses. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Terproses dengan diciptakan. Nah, ini nggak ketemu gitu. Yang satu pandangannya alam semesta diciptakan, yang satu pandangannya alam semesta ini terproses, terbentuk. Jadi pandangannya aja udah nggak bisa ketemu. Gimana mau diskusi? Ya nggak ada titik temunya gitu. Kecuali kita bisa diskusi dengan kepala dingin. Jadi kembali ke yang sebelumnya. Kalau misalkan ada orang bertanya, aku ini hidup, tiba-tiba ada, nggak minta hidup, terus mau mati, kalau udah mati, kalau ada kesalahanku dimasukkan ke neraka. Lah kok enak Tuhan nih, kan gitu akhirnya. Kalau disuruh milih, enak milih jadi Tuhan aja kok, kan gitu akhirnya orang. Ya nggak salah orang yang punya pikiran seperti itu. Jadi ini adalah satu kiat-kiat yang memang untuk menjadikan kita cerdas.
bertanya pada diri sendiri. Kenapa ilmu ini harus melakukan ngerowot atau pati geni atau ngelowo atau macam-macam? Kenapa harus seperti itu? Akhirnya kan orang itu cerdas. Ya mungkin dengan adanya channel ini banyak ya, bukan sedikit sekali, bukan sedikit lagi, banyak dari teman-teman praktisi, dari teman-teman paranormal yang memperanggapkan dirinya adalah spiritualis. Itu yang nggak suka, karena kalau kita bedah secara transparansi, akhirnya spiritual yang berhubungan dengan klinik itu nanti bisa jadi nggak laku, bisa jadi nggak laku gitu. Karena semua itu cuma ilmu daya cipta. Jadi pengetahuan seperti roh, sukma, sukma sejati, dulur papat, dan banyak lagi yang lainnya, itu sebenarnya bisa kita sederhanakan kalau kita mau dan berani bebas dari kungkungan itu tadi. Kalau kita kan memang takut untuk melompat keluar itu tadi. Ada yang takut, ada yang nggak terima. Soalnya sudah mentok dengan pengetahuannya, akhirnya yakin itu tadi. Ya, akhirnya jadi sukma sejati yang memang benar-benar ini adalah diriku. Ini adalah gambaranku, sukma sejati. Ini adalah aku modal. Kalau ngomong sukma sejati itu banyak pengetahuan yang berkembang di luar sana itu, istilahnya kayak dengan bertambah dengan ngerokok sukma akhirnya tahu dirinya yang goib misalkan. Istilahnya sukmanya keluar kemudian bisa melihat raganya itu ada hubungannya dengan sukma sejati itu? Sebenarnya tidak ada, Mas. Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Jadi yang ada yang seperti itu, seperti di Raden Kian Santang, kayak gitu, di film-film itu hanya film. Pada dasarnya memang nggak ada. Nggak ada. Bukankah film itu biasanya mencuplik dari kisah-kisah kehidupan? Nggak ada. Berarti hanya sekedar cerita fiksi ya? Ya fiksi. Bahkan kalau yang Rogo Sukmo itu fiktif, karena itu hanya berdasarkan halusinasi gitu. Berarti kalau di luar sana banyak yang melakukan hal tersebut dan mengakui bahwa dirinya bisa, itu berarti hoak. 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 Karena dasarnya memang halusinasi. Ya. Seolah-olah dia bisa, seolah-olah ya namanya orang halu kan wajar-wajar saja. Iya, masalahnya aku pernah seperti itu juga pernah gitu. Makanya aku berani menyatakan bahwa itu halusinasi karena aku pernah ada di tahapan itu. Pernah melakukan itu. Aku duduk bersila tapa brata, ketemu dengan diriku sendiri. Aku sedang duduk dan sebagainya, keluar dari goa. Akhirnya aku waktu itu mengamati sebuah pohon. Aku masih ingat betul. Ada titik bulatan itu 13, Mas. Setelah aku masuk ke dalam ragaku lagi, aku keluar dari gua. Nggak ada titik-titik itu yang 13 itu nggak ada gitu. Dan itu aku ulangi aku coba ulangi itu berulang kali, bukan 1-2 kali. Aku ingin menyatakan seperti itu. Aku pernah juga ngerogo sukmo yang katanya orang-orang ngerogo sukmo ya, menurutku tapi itu anjang sukmo. Aku berada di suatu pantai anjang sukmo, kepingin ketemu sama guruku, Mas. Akhirnya aku sowan ke dalamnya guruku. Beliau sedang lihat TV gitu. Setahuku seperti itu. Begitu aku beranjak dari situ, aku ke tempatnya beliau karena kebetulan nggak jauh. Ke tempatnya beliau, ke dalamnya beliau, secara langsung raga ya. Secara langsung. Ternyata orangnya ke Jakarta, Mas. Sudah dari kemarin, terus gimana? Udah dari kemarin. Kemarin sore berangkat naik bis. Loh kan yang mau disalahkan siapa gitu. Iya. Kalau kita ngomong halu, kenapa halu itu bisa tercipta di pikiran kita? Ya yang kemarin itu kita bahas tentang ras itu. Jadi neokorteks kita memang sengaja diberikan satu kepahaman yang terbalik. Makanya kalau kita mau menyalahkan ya bisa, memang leluhur kita yang salah. Tapi kalau kita mau benar-benar menyalahkan secara menjudge atau benar-benar leluhur kita salah juga tidak bisa, karena itu juga ada campur tangan dari penjajah itu. Kalau antara halu dengan mimpi itu ada bedanya nggak? Iya beda.
beda. Lalu memang sengaja kita sengaja suatu otak kita diarahkan pada suatu proyeksi. Kalau mimpi kan Kalau sama, cuma enggak, kita mimpi dalam itu keadaan- acak, Mas. Mimpi itu acak. Mimpi itu acak. Jadi bertemunya frekuensi, crackingnya suatu frekuensi yang ada di otak kita, mulai dari alfa, theta dan semuanya itu menjadi suatu apa ya? Kalau divisualisasikan seperti gemuruh. Jadi kalau makanya orang-orang tidur EEG saat menganalisanya, kenapa kok sedang tidur? Kenapa? Biar frekuensi di situ ketemu, Mas. Keacakan frekuensi itu ketemu. Oh, ini acaknya seperti ini. Oh, ini yang dipikirkan ke arah sini dan sebagainya. Itulah mimpi. Jadi kalau ada orang mimpi kemudian diramesi, diartikan itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kenapa ada kitab tafsir 1000 mimpi? Nah, karena kita sudah mengafirmasi lebih dulu. Mengafirmasi dulu. Oh, tujuan kita togel gitu. Tujuan kita togel. Akhirnya dia misalkan menggunakan metode Islam. Inama amru idza arada syai'an ayyaqula lakum fayakun, misalkan gitu ya. Nah, akhirnya tidur. Oh, akhirnya mimpi. Ini nomor. Karena sudah diafirmasi lebih dulu. Dan itu belum tentu tembus. 99% itu nggak tembus. 99% loh ya. Makanya kalau ada orang yang anjang sukmo, bisa ini, suruh lihat togel di sana, Singapura sana. Tunggal praktisi yang bisa membuat kekayaan, pesugihan. Kenapa dia nggak melakukan sendiri biar kaya? Jangan tadi saran tegak nih. Ya karena itu memang pembodohan. Iya. Karena pembodohan. Jadi kebanyakan bahasa spiritualitas dan kesupranaturalan kebanyakan itu adalah permainan kata. Sukmo kayak sukmo sejati. Kemarin ngono ningi atau nengi sukmo sejati. Kayak dikasih tahapan yang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, supaya nggak ada orang yang bisa menjawab. Akhirnya kalau nggak ada yang bisa menjawab, akhirnya dia terpandang menjadi orang yang lebih hebat daripada yang lain. Gitu. Dulu pernah ada salah satu guru almarhum, salah seorang guru almarhum, beliau dari Banten sana, itu memberikan pertanyaan kepada saya. Krufiat itu apa? Krufiat. Bukan kurufiat, krufiat. Iya. Krufiat itu apa? Akhirnya saya tanya-tanya. Bahkan se-Indonesia saya tanya. Ya pergi ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Bali, ke mana aja. Nggak ada yang bisa jawab. Bilangnya beliau gini, kalau ada yang bisa jawab, kamu saya kasih waktu 6 tahun. Ya nggak ada, memang nggak ada. Artinya akhirnya sudah 6 tahun saya kembali ke beliaunya. Sudah nak, udah ketemu jawabannya. Nggak ada yang tahu. Karena saya sendiri juga nggak tahu. Lu kan ini greget no. Aduh. Yesus. Angel lah ya. Enggak, maksudnya walaupun gitu kan seorang guru punya maksud dan tujuan. Ya, maksudnya memang supaya saya silaturahim, supaya saya melakukan perjalanan. Tujuannya itu supaya saya mencari guru untuk didekati, untuk belajar, untuk menimba pengetahuan dari yang lain. Betul. Ada sisi positifnya memang itu. Ya mungkin seorang guru sudah kehabisan akal, ya apa muridku cek gelem muar. Akan tetapi kan kalau kita kembalikan, iya lek arek iki duwe-duwe lek enggak. Akhirnya gendeng kayak iku. Siapa iku? Jauh kan dia sudah tembong. Aku itu orangnya nekatan. Jadi kalau sudah punya niatan apa harus terrealisasi. Harus itu. Makanya sama sendiri kan tahu dalam hal bisnis kan aku langsung tes gitu. Masalah untung, masalah rugi, masalah jalan, masalah enggak itu nanti. Nah ini yang mempengaruhi faktor itu apa? Orang pola pikirnya tes ambil wong sing lemot, ngango randang cakcek, seperti itu yang mempengaruhi apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan dari kecil.
Bukan karena faktor keilmuannya mungkin sudah tertata gitu, enggak ya? Beberapa faktor, cuman faktor paling penting yang memang yang paling mendasar itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Saya dari kecil udah dipecuti ibaratnya seperti itu Militer. sama orang tua saya, seperti militer. Datang nyupir dari luar kota jam 11 malam, itu mobil harus dicuci. Itu mulai saya dari SMP. Mulai SD pergi keluar bawa sepeda motor gitu, pulang harus bersih. Walaupun udah bersih harus dilap. Berarti bukan karena IQ seseorang ya, karena kebiasaan. Ya itu juga mendukung, Mas. Akan tetapi dari kebiasaan, dari didikan dan sebagainya itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi didikan itu mengarahnya pada EQ, pada emosionalnya. Pada emosional kita. Kalau didikan secara akademis itu memang pada IQ. Akan tetapi kalau interaktif itu pada EQ. Ya ngobrolnya santai-santai kayak gini nih. Oh, udah berapa menit, Mas? 33 menit, Mas. Cukup lama maksudnya. Mudah-mudahan Anda semua sabar untuk menyimak. Barangkali dari celotehan-celotehan ini ada 1-2 buah kata yang bermanfaat untuk kita, kan gitu. Ya. Nanti kalau tegang-tegang yang disampaikan malah jenuh. Yang terpenting ya itu tadi, kita bisa bebas dari kungkungan. Kita berani bebas dari kungkungan. Makanya salam kita kan selalu jangan lupa untuk bahagia itu tadi loh. Kalau kita masih terkungkung dalam sebuah dogma atau aturan tertentu kan akhirnya mana rasa merdeka itu nggak ada. Iya. Yang memerdekakan diri itu yang sulit. Ya mungkin itu dulu. Iya. Kita tutup sampai di sini. Ya bagi teman-teman di luar sana mungkin yang punya undang-undang bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas di channel kita. Oke, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain dan salam waras.